Halo Taruners, jam kerja udah selesai, tapi obrolan kita baru mulai. Selamat datang di After Hours. Aku very excited buat pembahasan hari ini. Aku nervous. Sebenarnya pembahasan obrolan kita kemarin malam ya. Ya, betul. Terus kita seru nih kita. Oke. Yes, kayak menarik Lagi kalau kita bahas di After Hours. So yeah, get started, I guess. Ada statement kayak gini nih. Orang yang tepat akan lebih men-trigger bagian dalam diri kamu yang belum selesai. The right person can still trigger you. Jadi kita tuh sering dengar orang yang tepat tidak akan pernah men-trigger kamu. Menurut kamu, apakah kalimat itu benar? Orang yang tepat tidak akan pernah men-trigger kita nih. Menurut aku kalimat itu tuh cukup terlalu menyederhanakan hubungan antara manusia. Pasti orang tuh akan nge-trigger kita sih. Ini orang terdekat loh. Iya, orang terdekat kita pasti akan nge-trigger kita gitu loh. Karena ya kita kan pasti membawa banyak luka juga dari masa lalu kita gitu kan, dari pengalaman-pengalaman from our last relationship gitu kan. Pasti ada wounds-nya. Terus kayak ketika kita ketemu orang yang baru, nggak mungkin kayak tiba-tiba nggak mungkin nggak akan ada hal yang nggak nge-trigger kita gitu loh. Ada aja pasti. Pasti ada pasti. Karena maksudnya ya, aku pengen ngomong kayak relationship gitu-gitu aja, karena emang sebenarnya relationship gitu-gitu aja. As in kayak pasti ada konfliknya. Iya dong. Pasti ada clash-nya, ada kesalahpahamannya gitu loh. Mungkin dari beberapa konflik dan kesalahpahaman itu tuh sebenarnya kayak kita pernah ngalamin itu juga gitu loh in our past relationship, dan ya udah tiba-tiba terjadi lagi nih di hubungan yang baru. Lah menurut aku ya nggak apa-apa, maksudnya kita nggak bisa menghindarin itu juga gitu loh. Ya solusinya menurut aku ya kita harus bisa lebih, karena udah ibaratnya kita udah belajar dong dari pengalaman sebelumnya. Masa aku nggak belajarnya gitu loh. Ya oke. This kayak omongan orang ini tuh trigger me gitu kan. Oke. Gitu kayak, ngerti gak sih? You regulate your emotions. Oke. Kalau misalnya kalian tipikal yang harus ngasih jeda dulu, kayak gue nggak bisa balas immediately, ya udah kasih space dulu, take time. Tapi itu juga lo ngomong kayak oke, I think apa yang kamu bilang ke aku tuh hurt me, tapi I think it's my responsible tuh gitu loh. Nggak apa-apa. Tapi aku setuju dengan orang bilang orang siapapun, orang yang tepat, orang yang kita sayang, orang yang kita deket, pasangan lah ya, kita cluster kan pasangan ya, pasti akan bisa men-trigger kita. Trigger tuh maksudnya apa? Dia bisa membuka luka lama kita, terus dia bisa menjadi orang yang menyakiti kita. Why is that happen gitu loh? Kok bisa sih? Dia kan orang yang gue sayang, kenapa dia bisa menyakiti gue? Padahal intentionnya nggak kesana sebenarnya. Iya, itu dia gitu loh. Maksudnya ya, jadi ngerasa ke-trigger tuh bukan otomatis berarti kita sama orang yang salah, nggak sih Bu? Enggak kan? Itu how you compromise with it. Yes, betul banget. Kayak itu malah jadi kayak menurut aku sebuah informasi di mana kayak oke, berarti ada dari dalam diri kita yang belum selesai gitu kan, belum sembuh, belum selesai. Ya itu juga sebenarnya tanggung jawab kita juga nggak sih untuk memperbaiki itu gitu loh. Yang nggak sepenuhnya sembuh banget ya, pelan-pelan gitu, tapi kayak once itu trigger, it's not that bad lagi gitu nggak sih Bu? Kayak ke-trigger. Tergantung respon pasangan ya sebenarnya. Kalau misalnya pasangannya bisa berkompromi, contoh di hubungan yang lama pasangannya contoh posesif gitu ya, terus di hubungan dia selesai, terus di hubungan yang baru ada intention pasangan yang baru ini sebenarnya care, kamu udah makan, tapi dia menganggap itu kayak kok lu ngatur hidup gue. Nah itu trigger, itu salah satu bentuk trigger. Nah tinggal pasangan ini memahami,
Nah, itu dia. Itu. Memahami kan kondisinya. Oh, maksud dia. Maksud itu dia tuh bukan dari ininya, yang bukan ada lukanya. Mungkin orang yang kok lu kayak gitu, gimana ya? dipahami. Oh, emang lu samain dulu kalau ditanya ini kenapa lu border banget dengan pertanyaan itu gitu loh. Itu dia, maksudnya kayak Harus itu yang dilakukan. Dan menurut aku sih pasangan yang tepat itu bukan pasangan yang tidak pernah memunculkan luka kita, Bu. Benar. Dan menurut aku sih pasangan yang tepat itu kayak the right person, bukan orang yang tidak pernah memunculkan luka yang ada di dalam diri kita gitu. The right person adalah seseorang yang tidak mempermalukan luka tersebut, kurang lebih sama kayak yang gue bilang, dan bersedia menghadapinya bersama kita. True. Gitu. Next question. The question is kenapa gitu. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih orang yang kita sayang, yang kita percayai akhirnya bisa menyakiti kita? Itu sebenarnya ada penjelasan teorinya gitu loh. Di saat kita dekat sama orang, kita mulai membuka diri, kita mulai rely ke dia, kita percaya sama dia. Terus kita membuka diri, muncullah attachment style. Dari attachment style ini, kita secara nggak langsung membuka kayak lebih rentan gitu loh. Yes, Nih gue, iya lebih vulnerable. Kita membuka diri, kita open up betul ourselves ke dia gitu kan, ke pasangan kita saat itu. Dan di saat itu sama-sama membuka diri, muncullah sifat egonya, sifat-sifat jeleknya dia. Kelihatan lah. Yang biasanya ini banyak cekcoknya. Kok ini kayak masa lalu gue nih. Yes. Biasanya itu yang ke-triggernya. Dari situ biasanya muncul konflik clash lah gitu kan. Ya emang apa ya, maksudnya what do you expect gitu loh. Bukan berarti hubungan yang sehat itu tidak, hubungan yang sehat bukan berarti tidak berantem. Iya, justru kadang konflik di awal itu sangat, setahun pertama ya menurut aku ya. Yes. Konflik di awal tuh sangat bagus karena dan sangat diperlukan menurut aku untuk kayak get to know each other gitu. Gimana cara dia meregulasi emosinya kayak gitu loh. Kayak dari situ kan jadi kayak kelihatan gitu, oh apakah dari semua respon itu tuh sesuai dengan, maksudnya ngerti gak sih, sama yang kita kebutuhan kita. Iya, betul kayak, apakah kita tetap merasa safe kayak gitu loh, apakah cocok susah ya? Ada konflik lagi loh nanti dibanding gitu. Kamu udah ngerasa nih, oh respon dia bagus, safe, ternyata ada orang yang tidak nyaman dengan rasa aman. Ada. Akhirnya dia withdrawal, ngerasa I don't deserve this, aku jahat, kamu terlalu baik buat aku. Dan itu real, maksudnya ada orang yang kayak gitu, ngerasa kayak it's good to be true, dan itu pasti ada trauma lagi. Kenapa lo merasa diri lo nggak layak di mata orang lain gitu? Betul, tuh kayak banyak banget ya layernya. Layernya banyak. Rootnya itu pasti ada guys, kayak nggak mungkin orang tuh tiba-tiba kayak gitu loh. Pasti ada something. Makanya aku percaya menyayangi orang tuh nggak cukup menyayangi, tapi mengasihi. Balik lagi, aku suka banget kata mengasihi, tau gak sih? Mengasihi ada the next level of loving someone. Iya, betul. Menerima dia apa aja. Aku kemarin dapat satu post nih, Nat. Apa tuh? Hubungan yang sehat bukan hanya membuatmu merasa dicintai. Ia juga membuatmu melihat bagian dalam dirimu yang selama ini kamu hindari. True. Ketakutan, luka, rasa tidak berharga, pola-pola yang lama selama ini tersembunyi dalam diri kamu. Yes. Teruslah ada lagi, attachment theory. Hubungan yang dekat akan mengaktifkan sistem attachment kita. Betul. Itulah kenapa pasangan sering menjadi cermin yang memperlihatkan luka yang belum selesai. Betul. Tapi ini bukan untuk menghancurkan kamu, tapi agar kamu akhirnya berani untuk melihat. Yes. Gitu. Jadi ya, kayak more aware of yourself. Kayak damn, ternyata untuk hal ini masih ada yang perlu diperbaiki ya dari diri gue. Kayak gitu loh, bukan yang kayak damn, gue kabur aja, nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada orang yang kabur gimana? Tipenya kabur dulu, withdrawal gitu, avoidant. Ya itu ada yang perlu menurut aku ya. Mungkin kebetulan karena aku anxious attachment ya. Kita sama-sama anxious. Bukan avoidant. Menurut aku itu ada yang
perlu apa ya, dicari tahu sih, misalnya dari dirinya sendiri tuh kayak kenapa ya setiap ada konflik ABCD gitu, setiap gue ke trigger ABCD kok respon diri gue tuh malah menghindari itu gitu loh. Nih kayak gitu, mungkin karena aku tuh orang sering nanya sama diriku, Bu, kayak kenapa kayak gini ya gitu. Oh, terus aku kayak nyari tahu, aku ngobrol sama ChatGPT, aku ceritain kayak oh dulu aku tuh pernah ada kejadian ini in my past relationship, or bahkan bukan harus pas relationship dalam konteks romantic relationship ya. Menurut aku family bisa juga gak sih, Bu? Bisa. Tuh kan, Dari family nurture juga kayak bisa. gitu, dari nurture, ya benar yang ibu bilang kayak gitu. Jadi kayak wah kebetulan aku anak anxiety attachment lagi, jadi nggak tahu kalau apa itu harus kayak gimana, Bu. Ya mungkin ya itu sih, kalian banyak-banyak apa ya, ngobrol sama diri Komunikasi sendiri. bukan hanya ya ngobrol sama pasangan juga. Being ya self-aware ya. Terus Ada orang yang avoidant in the end, karena avoidant tuh muncul menurut aku karena rasa takut atau rasa luka ya. menurut aku ya, ini teori aku, Teori correct kamu. me if I'm wrong. Iya, Sebenarnya mereka tuh pernah do care. iya. Terus once disakitin, Iya. akhirnya mereka memilih untuk jadi avoidant. Iya. Jadi mereka tuh kayak pas mereka care, jir gue malah diginiin gitu. Respon saat itu mungkin respon pasangannya tuh kayak nggak harus pasangan sih, siapapun itu gitu, rapatnya lawan omongan bicaranya tuh mungkin bikin mereka down. Terus mereka harus jadi kayak jir gue care aja kayak gini, udah lah. Jadi kayak ada luka gitu loh. Akhirnya mereka cabut lah karena itu, I think. Nih. Terus pertanyaannya adalah, Apa? kalau kita ke trigger, siapa yang harus bertanggung jawab? Diri sendiri atau pasangan? Diri kita lah. Both. Both, sorry. Iya dong, bener dong. Ya dong, both lah, kan yang bikin ke-trigger dia. Tapi karena yang punya luka kita, jadi siapa yang salah? Dua-duanya. Gak ada yang salah, gak ada yang salah. Ya. Trigger, ya kalau misalnya aku percaya pasangan itu tidak bertanggung jawab atas trauma kita, tapi kita harus menyelesaikan trauma itu sendiri. Ya itu dia, kita punya responsible. Kita harus bertanggung jawab. Tapi pasangannya juga harus suportif, nggak bisa lu tinggal gitu aja, Pak, nggak? Ya Iya gue nggak dong. mau tahu, pokoknya lu itu trauma lu bukan urusan gue, ya nggak bisa gitu juga. Iya dong. Itu kayak Mau terima jadi ya nggak bisa juga, harus Iya. saling suportif dong. Tuh, jadi jadi loh yang awalnya ngomong gitu, terus akhirnya ditinggal juga. Itu kayak oke, nggak jadi gitu ya. kalau tipenya aku tipenya, aku bedah lagi. Kenapa ya dia bisa memilih untuk pergi? Sebenarnya pengen kayak gitu, tapi kayak wasting too much time aja. Kenapa sebagian orang justru ingin pergi ketika hubungannya mulai serius? Kenapa orang mau pergi ketika hubungannya Mulai menjadi lebih dekat dan serius. perginya alasannya apa? Ya itu dia yang, itu poinnya kan ditanya. Kenapa sebagian orang justru ingin pergi? Ketika itu pertanyaannya, that's the question, Bu. Dia punya ketakutan sendiri kah? Ya, that's yang kita harus gali itu. Aku lagi baca nih, ketika masih udah dalam tahap mengejar, seorang mungkin merasa aman karena dia masih bisa mengatur seberapa jauh dirinya terlihat. Tapi ketika orang tersebut akhirnya dicintai, ada ekspektasi. Ekspektasi dari kitanya. Dianya dong, misal aku aku kan. Jadi gini, ketika di saat mengejar tuh orang tuh masih apa ya, dia bisa mengatur gitu loh, Bu. Kayak maksudnya oke, gue mau flow-nya kayak gini, kayak gue mau tarik ulur, kayak gitu. tarik ulur, heran gue. Kayak Terus gue mau yang hot and cold, biar kayak gue mau jual mahal dikit deh. Terus ketika misalnya udah nih kan kayak it lasts 3 months, aku tuh kalau nggak salah kayak banyak banget kayak di luar sana ngomong kayak PDKT itu 3 bulan 3 bulan ya. setelah itu apa gitu kan. Misalnya terlalu enjoy sampai 4 months, 5 months, 6 months, ketika ditanya soal apa keseriusan gitu kan, jadi mau kayak gimana nih, nah dia withdraw. Tau gak kenapa? Kenapa? Karena dia jadi kayak berarti gue harus ngerti kan, Ada komitmen, ada pressure. commitment, ada pressure. Yes. Jadi kita ketika ketika orang merasa dicintai kan jadi ada ekspektasi gitu loh, Bu. Ekspektasi untuk hadir secara konsisten. Yang tadi Ibu bilang harus bertanggung jawab juga. Dan ini kenapa jadi curhat? Gak apa-apa, lanjut. Dan lebih mengenal orang lagi lebih dalam gitu loh. Ya mungkin ya itu ekspektasi itu, komitmen itu, kekonsistensian itu, tanggung jawab itu yang menjadi ini akan jadi beban
dia melihatnya menjadi beban gitu loh, instead of kayak, ngerti kan, instead of that's the nggak boleh ya, sorry, that's the consequence in the first place if you want to start a relationship gitu loh. Kecuali ya emang misalnya tujuannya bukan mau hubungan yang serius, Panjang. yang komitmen long term relationship, kayak mungkin ya kalau situationship tuh ngomong dong di awal, kita FWB aja gimana. Tapi bener kalau banyak orang yang in the end di saat udah berkomitmen dia tahu dia sayang tapi rasa takut dia kadang lebih besar untuk berkomitmen. Berarti intimasinya tuh jadi terasa mengancam dia kali ya gue ya. Intimasi itu gimana ya? Intimasi kayak kedekatan, rasa dekat. Jadi maksudnya kayak ya nggak sih mas, intimasi itu kayak rasa dekat. Intimasi itu jadi Mungkin dia sebuah ancaman gitu. ancaman karena apa? Lukanya dia tadi kenapa? sih. Iya, makanya kalau aku ya memandang kalau orang kayak gitu tuh ya udah di benar-benar dipahamin deh. Dipahamin polanya, dipahami apa sih penyebab lu begitu tuh apa? Tapi polanya tuh dari awal tuh nggak kelihatan. Maksudnya beneran yang Very butterfly era aja kan? enggak, menurut aku bahkan bukan butterfly, kayaknya udah genuine aja. Oke, genuine. I never have a single thought yang aku kayak, aku tuh orangnya energi banget kan. Maksudnya aku bisa lah ngerasain orang fake or gimana gitu. Atau mungkin intuisi aku salah, I don't know. Tapi maksudnya kayak I feel kayak selama ini ya genuine aja. Terus kayak, dan Alma itu kayak alasannya kontradiktif and shit gitu, yang berlindung, yang kayak gitu lah. Jadi kayak ya udah, mungkin tuh kayak bisa tolong ada mau meneliti nggak? Aneh banget ya, intinya ya Awalnya nggak kelihatan, lama-lama ya makanya butuh pendekatan dong. atau faking it, you never know. Ya Tapi gambling menurut lah. aku bukan selalu bukan karena dia nggak pakai perasaan, tapi ya dia tahu perasaan itu ya butuh tanggung jawab gitu loh. Betul. Dan dia nggak mau, maksudnya bukan nggak mau sih, belum siap. Nah nggak tahu sih, nggak mau, belum siap, atau aku bukan orangnya belum siap dan belum mau mulai apa ya, dan Hubungan itu. iya gitu. Oke, anggaplah dia withdrawal deh, dia nggak siap dengan semua intimasi dan komitmen ini. Terus dia memilih untuk kabur. Nah, kamu punya pandangan gimana? Gimana sih kita tahu apa kita harus pergi atau justru kita duduk sama ketidaknyamanan itu loh? Damn, ini interesting. How do you know? Gimana kita tahu gitu ya? Menurut aku based on apa yang kamu rasakan gitu loh selama relationship itu berjalan gitu loh. Oke. Kayak gimana menurut kamu? Tapi ini sebenarnya luas ya. Pertanyaannya adalah kapan kita harus tahu di saat kita mau withdrawal tuh kita harus kabur aja atau ya udah duduk menyelesaikan sama-sama. Pertanyaan itu doang, kapan kita tahu? Tergantung konteksnya, salahnya apa sih? Iya dong. Misalnya dia nggak kuat dengan segala komitmen tadi, dia udah berkenalan, kok it's getting serious. Terus dia mulai takut nih, dia mulai Wait, jangka waktunya berapa dulu? nggak ada waktu itu. Lu mau pacaran bentar sama cepet tuh nggak ngaruh. Ya udah. Berapa lama dulu? Kasih aku. Ya udah, oke, karena lu butuh waktu 3 bulan deh. Tadi orang bilang PDKT 3 bulan kan, generalin aja 3 bulan. Oke, sama 3 bulan. Terus kapan kayak, aduh. Berarti ibu kita ngerasa nggak cocok nih sama nih pasangan. Enggak, udah 3 bulan nih. Oke, kapan kita tahu kita lanjut atau enggak gitu? Kan udah mulai merasa nggak, dia mulai aware nih. Oh, bentar, udah mulai serius nih. Oke. Tadi kan ada ketakutan itu muncul dong. Betul. Udah mulai serius. Balik lagi ke diri sendiri menurut aku, Bu. Intention gue di awal tuh maunya apa sama nih pasangan gue nih? Sama nih orang. Kalau gitu, oke. Intention gue di awal untuk starting relationship nih dari awal nih, dan udah 3 bulan tuh sebenarnya emang gue tuh pengennya punya hubungan yang serius. Menurut aku balik lagi ke diri sendiri. Pengen udah lihat umur, kayak pengennya serius-serius aja, udah capek yang main-main. Oke, dan selama ini nih, selama menjalani 3 bulan ini, ternyata I do enjoy having a conversation with him. I can see kira-kira kedepannya bakal kayak gimana nih gitu loh. Ketika misalnya ada masalah, gue tahu dia cara so far gitu. Jangan menyimpulkan keseluruhan juga ya, kan masih 3 bulan gitu loh. So far sih cara dia handle konflik tuh kayak gini nih, handle misunderstanding tuh kayak gini nih, kayak gitu. Jadi kayak
apa ya bahasanya, gue tuh kayak being reflective aja gitu loh, being reflective about the relationship dan how it affects ourselves gitu loh. Kalau misalnya ternyata kayak ternyata selama ternyata contohnya ya, contoh nyata. Aku diingetin sama temen aku tuh harus bedain antara senang sama suka. Katanya aku kebiasaan. Sebenarnya aku cuma senang, tapi dipaksa jadi suka. Oke. Dan aku jadi kayak, iya juga ya. Kayak gitu loh, kayak ada hal menurut aku ya, kecenderungan kita nih perempuan itu tuh rose colored glasses banget gitu loh. Maksudnya, I know kita pasti punya list, right? Ya, pasti realistis lah. Ya dong, bingung. Dan kayak ada yang sebenarnya tuh gak masuk, sebenarnya kayak nggak gitu, kayaknya nggak bisa deh. Tapi kayak bisa nih dicocok-cocokin gitu loh, jadi cocok-cocokin aja. Apa ya, bukan dipaksain ya, kasarnya kayak oh ya udah nggak apa-apa lah, ini dikit kok, kayak gitu loh. Nah itu tuh yang kadang sebenarnya awalnya kita nggak apa-apa, nanti tuh akhirnya bisa jadi masalah, dan akhirnya sebenarnya lu nggak serak aja gitu, lo maksain. Karena gitu. Dan kemarin pas aku diingetin itu sama temen aku kayak, iya lagi shit. Well, ya sebenarnya, tapi mungkin beda case sama yang lain ya. Itu kan di pribadi aku gitu. Kalau aku tuh kayak gitu guys, kayak aku tuh misalnya nggak bisa sama orang yang sebenarnya aku butuh orang yang partner yang bisa diajak diskusi about anything. Terus ketika aku starting a topic, aku tuh sukanya kayak bukan engage-nya tuh bukan cuman kayak oh gitu ya, oke. Nggak gitu, tapi aku tuh butuh di challenge, aku butuhnya di argue, aku butuhnya kita beneran real discussion, kayak ibaratnya kayak lagi in a focus group discussion gitu loh. Dan saat itu aku kayak ya udah nggak apa-apa kok, yang penting gue didengar gitu. Sebenarnya denial dia sadar udah lagi maksain loh. Iya emang. Dan itu kayak itu nggak sekali berkali-kali end up with the same pola, dan iya, dan kayak ternyata lo nggak bisa, udah gitu loh. Terus sebenarnya lama-lama jadi kayak ilfeel bu, maksudnya ilfeelnya perlahan gitu loh. Makanya kalau ada apa-apa tuh dikomunikasiin, susah sih, memang udah susah sih. Itu maksudnya. Oh, aku punya pertanyaan. Gimana kita bisa tahu he or she is the right one? Kamu dulu, Nat. Aduh, gimana ya? Susah gitu kalau mau nyari yang benar-benar sesuai itu nggak, menurut aku nggak bisa. Nah, nggak bisa. Itu berarti orang yang tepat itu datang bukan untuk menyembuhkan kamu, karena itu bukan tugas dia. Betul. Itu masalah luka ya, yang luka. Tapi orang yang tepat itu menurut aku dia menghadirkan ruang yang cukup aman agar kamu berani duduk bersama dengan luka itu. Dia kasih kamu space. Aduh, aku belum safe space untuk kamu duduk sama luka itu sama-sama. Dan kamu ngerasa gue gak dihakimin, gue gak ditinggalin, gue gak perlu menjadi orang lain untuk feel love. Jadi menurut aku, balik lagi, orang yang tepat adalah orang yang bisa memberikan kamu ruang untuk kamu duduk, untuk kamu ada di ketidaknyamanan kamu ini, tanpa pasangan kamu ini kayak judge you gitu loh. Dia menerima kamu ya binder, ditinggal seutuhnya. Hah? He knows, ditinggal juga. He knows about. Ayo, ada yang bisa. Coba para psikolognya. Tapi kalau aku lihat dari personal nih, kalau dari yang aku lihat dari kasus kamu ya Nat ya, penilaian aku adalah dia tahu ada something yang trigger dia, yang dia pernah mention berulang-ulang kali. Soal mantan gua toxic banget, dan mungkin kadang ya ini bukan aku try to offend you or something, mungkin tanpa kita sadar kita menyakiti pasangan kita tanpa we don't know gitu loh. Ngerti. Paham juga sih. Sesimpel yang tadi aku bilang, kamu lagi kamu udah makan di mana tadi? Menurut kita kan simpel, tujuannya adalah to care for you, tapi dia ngerasa kayak aduh lu ribet deh, gak usah nanya-nanya. Nah ternyata itu wound yang besar banget gitu ya. Berarti ketika dia ngomong kasar dan menurut aku itu triggering me, dan aku kayak triggering banget sih, tapi kayak aku ya udah aja. Coba deh, it's just the way beda orang buat kamu ke-trigger gitu ya? Kan dia ngomong dia gitu. Buat aku ya itu bukan jadi lagi bercanda ya Nat, emang dia yang kayak
really not. Mungkin kalau orang ngomong really not-nya orang lain mungkin kamu offended gitu. Iya, Kebetulan nih dia. Iya. Itulah balik lagi kan. Balik lagi kan, mirroring kan. Yes. Jadi bukan orang yang salah sebenarnya. Benar. Coba deh baca nih. Itu bagus. Jadi kenapa sih alasan hubungan yang sehat justru terasa lebih berat? Percaya nggak ada orang yang lebih ngerasa kalau nggak chaotic itu dia ngerasa nggak bener. Nah dulu aku gitu kan. Iya. Nah dia tuh dulu ya kalau ngerasa hubungan yang nggak gedebak-gedebuk, yang toksik, yang aduh nggak jelas deh gitu. Dia ngerasa Aneh bu. aneh, kayaknya nggak harusnya gini deh. Iya, Malah iya. ketemu hubungan yang sehat buat dia Bosen. berat. Mungkin itu kali yang tadi kamu ngomongin, ada ekspektasi, ada apa tadi ya? Ya justru aku pengennya serius tuh. Aku mungkin lebih ke kayak kurang spiciness aja gitu loh guys. Kurang bumbu bahasanya. Maksudnya kurang apa ya? Kurang trailnya di hubungan yang apa tadi, hubungan sehat gitu loh. Tapi menurut aku hubungan sehat pun bisa ada trailnya juga, tergantung gimana kita dan pasangan itu ngebawanya aja gitu loh. Dan itu pun bisa dikomunikasikan juga sebenarnya tuh. Aku tuh aware sebenarnya bisa juga gitu loh. Itu kalau toxic kan lebih ke ya toxic gitu, hot and cold, kayak roller coaster yang kayak aduh gue gak tau gue untuk sekarang gue harus bersikap kayak gimana, gue gak tau dia akan kayak gimana nih moodnya, kayak tiba-tiba ada sudden change atau apa. Nah itu toxic banget kan. Aku pernah ada di hubungan itu, tapi aku juga pernah ada di hubungan yang sehat yang benar-benar ya udah kayak maksudnya nggak, konfliknya jelas dan rasional kayak gitu loh. Sebenarnya itu bisa dibuat dari yang aku tadi bilang, bumbu-bumbu. Enggak, lo kadang suka cari ribut juga. Dia nggak sebumbunya tuh tiba-tiba, ibu hari ini aku mau cari ribut apa lagi ya? Gila ya Lia, gue bilang hidup udah rumit. Ya gitu sih, emang kayak iseng aja. Menurut aku keisengan aku sih yang kayak kadang suka kayak harus iseng apa ya hari ini. Terus isengnya tuh banyak, mau iseng apa nih? Iseng yang ribut, iseng yang nakal. Beda kasus, itu beda. Sama loh, Oh, iya. kan bumbu. Wow, Ya gitu lah guys. belum terjawab nih dari Mas Aduh. Dimas nih. Oh iya, ayo Mas. Orang yang tepat itu kayak gimana? Orang yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Melengkapi baik itu kekurangan, kelebihan. Dan setiap orang itu kan pasti punya sisi kosong. Gitu. Betul. Yang kosong itu yang dilengkapi. Karena apa yang sudah terisi itu pasti dia akan terpuaskan. Kalau pasangan kita tidak punya kemampuan untuk mengisi itu gimana? Tapi dia seorang Makanya selingkuh. nah itu. Tapi selingkuh itu kan choices sebenarnya. Emang. Karena dia tuh nggak komunikasikan bu gitu loh. Menurut aku ya problemnya tuh dia tahu tuh ada yang kosong, terus nggak bisa ngisi kan. Terus dia tuh instead of talk it out with itu his dia. partner, he chose to find it out outside gitu loh. Itu. Jadi kayak make it make sense aja. Komunikasi itu loh yang penting gitu loh. Pasangan lo bukan Kan cenayang. aku tahu kayak itu emang bisa dibilang kayak untuk mengkomunikasikan itu kan masuk ke hal yang jadi hard conversation dong. Karena kan buat hal yang kayak ngomongin yang kayak nggak mungkin se-casual itu ngomong, aduh aku ngerasa kosong nih. Kayak nggak mudah deh ngomong itu ke pasangan kita. Makanya gitu loh. cari pasangan yang bisa memberikan kamu ruang atas ketidaknyamanan kamu ini, paham gak sih? Yang kayak pasti kamu ngomong apa ya nggak akan dijudge gitu loh. Kayak Iya. kalau nanya pesawat tuh. Jadi benar-benar yang ya udah cari pasangan, berarti terjawab dong. Iya. Menurut aku pribadi orang yang tepat adalah orang yang bisa menerima kamu, memberikan kamu ruang, semua insecurity kamu, hal yang nggak nyaman di pasangan semua bisa diomongin, itu sih menerima, bener-bener yang gila ya. Aku tuh kalau udah sayang sama orang, aku bisa mengasihi dia tuh segitunya lah soalnya. I know, kelihatan kok. Ya, aku bisa mengasihi dia segitunya. Oke, tadi kan ibu nanya tuh soal kayak the right person menurut aku tuh kayak gimana. Ya. Aku pernah kayak nulis lah di notes gitu. Aku pernah kepikiran juga gitu. Menurut aku kayak the right person itu bukan seseorang yang tadi Mas bilang melengkapi kan. Ya. Menurut aku kayak kita masuk ke sebuah hubungan juga nggak setengah gitu loh. Kita masuk nggak
as a half a person gitu loh, tapi ya kita udah whole sebenarnya, ya kan. Nah, the right person is someone yang kehadirannya itu tetap memungkinkan kita untuk jadi diri sendiri gitu loh, Bu. Jadi menurutku the right person itu someone yang kehadirannya tetap memungkinkan kita untuk menjadi diri sendiri. Jadi someone who can see who we are, who we have been, and who we are still becoming. Maksudnya nanti kita kayak gimana nih in the future. Ini menjadi diri sendiri kan? Iya. Dari past kita, present kita, dan kita apa kita jadinya nanti gitu loh maksudnya. Who are we still becoming? Ya, kayak gitu sih. Itu berarti adalah pasangan yang bisa menerima your past, present, future. Simpelnya itu. Walaupun orang bilang, walaupun kelihatannya susah ya untuk menerima future karena kan itu gambling ya. Yes. Yang balik lagi ya, if you committed to love this one person, ya you stay with them no matter what aja. Apakah ada? Ada. Orang bisa memahami, mengasihi kamu tuh ada. Menurut kamu, apa tanda bahwa sebuah hubungan sedang membantu kita bertumbuh dan bukan malah ngancurin kita? As in trigger, in a bad way gitu loh. Sebenarnya jawabannya udah ada semua dari omongan kita tadi sih. Yes, kita sum up di sini ya. Dari yang tadi kita ngomongin, aku udah bikin summary. Kita tetap memiliki ruang untuk menjadi diri sendiri. Konflik tidak digunakan untuk mempermalukan, menghukum, atau mengontrol pasangan kita. Kedua pasangan ini mampu meminta maaf dan melakukan perubahan. Yes. Terus luka kita tidak dianggap remeh, tapi tidak juga digunakan untuk membenarkan perilaku. Karena ada orang gitu, membenarkan karena gue ada trauma, nggak bisa. Itu orangnya. Terus hubungan yang baik adalah kita tidak hanya merasa dicintai ketika kita sedang mudah untuk dicintai. And last one, ketidaknyamanan membawa kita menuju kejujuran dan bukan kehilangan diri. Dan itulah alasan kenapa hubungan sehat itu justru terasa lebih berat. Bukan karena dia orang yang salah, tetapi ya karena kita belum pernah benar-benar belajar memahami luka yang sedang diaktifkan oleh hubungan itu. Dan aku percaya juga sih sebenarnya hubungan sehat itu bukan hanya mempertemukan dua orang, tetapi juga mempertemukan kita dengan bagian diri kita nih yang selama ini meminta untuk dipulihkan. Karena saat luka mulai dipahami, hubungan tidak lagi menjadi tempat untuk saling melukai, tetapi menjadi ruang untuk saling bertumbuh. So jadi buat kalian yang masih takut, grow with pain. Oh, grow with pain, yes. So buat kalian yang masih takut mempunyai relationship atau hubungan, well, itu sebenarnya hal yang normal gitu. Karena hubungan yang sehat bukan berarti kalian continuously in butterfly era, tapi ternyata orang yang kita sayang juga bisa melukai kita. Tinggal pilihan kalian nih, memberikan ruang untuk pasangan untuk bertumbuh atau kalian memberikan neraka. Memberikan rasa sayang, pengertian, dan memahami pasangan kalian. Yes. So, I guess this is for our episode this time. Yes. I'm sorry if there's any inconvenience dan kayak Justru nge-trigger kalian juga. yes, betul banget. Karena ya cukup triggering juga. Iya, buat kita juga ke-trigger, kita juga saling belajar akhirnya. Yes, betul tentunya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya After Hours, and See you. Bye.